Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang bab 4. Adapun submateri yang pertama yaitu menjelaskan pengertian deskripsi data penelitian dan cara penyusunnya dengan contoh penelitian eksperimen, deskriptif, kolerasi, PTK, kepustakaan, dan mix. Yang pertama itu pengertiannya. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara menyusunnya, yang pertama yaitu pemaparan hasil penelitian pada dasarnya berisi jawaban atas pertanyaan penelitian atau jawaban tujuan penelitian. Yang kedua yaitu penyajian paparan hasil seharusnya berurutan sejalan dengan urutan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Yang ketiga, paparan data hasil penelitian pada siklus yang dilakukan. Yang keempat, paparan hasil pengamatan termasuk kemajuan yang dicapai. Yang kelima, ada paparan hasil refleksi termasuk berbagai perbaikan yang dilakukan. Yang keenam, ada berbagai perubahan yang terjadi perlu dicatat sebagai laporan penelitian, yaitu ada siswa, guru, pembahasan pada dasarnya, menjawab secara singkat tujuan penelitian. Yang ke-7 yaitu temuan penelitian hendaknya didiskusikan dengan berbagai kajian teori yang telah dipaparkan dalam bab 3. Adapun contohnya yaitu pertama pada penelitian eksperimen, contohnya yaitu ada pada hasil belajar siswa dengan metode ceramah. Kegiatan awal pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah di kelas dikontrol, dimulai dengan menyiapkan pembelajaran sebagaimana biasanya. Guru melakukan apersepsi dan tes awal dengan cara membuat sebuah wacana argumentasi secara individu kepada siswa. Adapun contoh untuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai 15 Februari 2016 di Madrasah Aliyah NU 10 Sukorejo pada kelas 10. Metode analisa data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya yaitu contoh penelitian kolerasi. Adapun contoh penelitian kolerasi yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini menjadi subjek penelitian yaitu siswa putra kelas 5 yang terdiri 30 orang. Subjek penelitian mendapat perlakuan dengan melakukan tes naik turun tangga dan tes lompat jauh. Yang selanjutnya ada penelitian PTK. Adapun contohnya yaitu penelitian tindakan kelas. Ini dilaksanakan di SDN Percontohan Pengurus Baru 2 Banjarmasin. Sekolah ini terdiri dari 14 lokal belajar, 1 lokal kantor, dan ruang perpustakaan. SDN Percontohan Pengurus Baru 2 Banjarmasin ini memperoleh akreditasi kualifikasi B. Kepala sekolah sekarang dijabat oleh H. Abdul Hamid SPD. Selanjutnya ada penelitian kepustakaan. Contohnya itu penelitian yang meninjau relevansi antara kurikulum dengan buku pelajaran. Peneliti dapat melakukan analisis isi buku untuk melihat ada tidaknya dalam setiap materi pokok bahasannya pada buku pelajaran yang diharapkan sebagai penunjang pelaksanaan materi untuk dicapai. Yang terakhir ada penelitian mix. Pada tahap studi awal dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Tujuannya untuk mendapat gambaran dan informasi tentang pembelajaran kimia. Selanjutnya ada materi menjelaskan hasil penelitian untuk setiap tahap pada model penelitian R&D. Yang pertama yaitu ada mengembangkan instrumen. Instrumen yang digunakan antara lain ada angket dan wawancara. Desain survei memungkinkan peneliti untuk menggunakan kedua jenis instrumen ini. Sedangkan desain kolerasional hanya menggunakan angket. Perlu dipahami juga mengenai perbedaan karakteristik instrumen wawancara pada penelitian kuantitatif dan dengan wawancara pada penelitian kuantitatif, sehingga dalam pelaksanaannya ini tidak terjadi kerancuan. Yang kedua, menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian pendidikan yang menjadi pertimbangan utama adalah ukuran sampel. Dengan ukuran sampel yang kecil, peneliti tidak mendapatkan hasil berarti. Sedangkan untuk menggunakan sampel besar, hal ini berguna untuk meminimalisir kesalahan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data.
pengumpulan data penelitian sangat bervariasi tergantung dari desain penelitian yang digunakan. Dalam penelitian survei, teknik wawancara juga bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain wawancara tatap muka, focus group interview atau FGI, dan wawancara melalui telepon. Yang keempat ada melakukan analisis data. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian karena fase selanjutnya setelah pengumpulan data adalah melakukan analisis. Teknik analisis data yang sangat tergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan. Yang kelima ada interpretasi data. Interpretasi data adalah upaya peneliti dalam memaknai data hasil analisis. Untuk data kuantitatif yang telah diolah menggunakan rumus statistik ataupun bantuan SPSS, peneliti dituntut untuk menjelaskan setiap makna dari angka yang dihasilkan. Yang keenam ada membuat laporan. Langkah terakhir penelitian pendahuluan adalah membuat laporan penelitian pendahuluan karena penelitian pendahuluan merupakan bagian dari metode R&D. Maka laporan penelitian pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan R&D. Ini ada memperjelas analisis data pada hasil penelitian pada penelitian eksperimen PTK deskriptif mix kolerasi dengan contoh. Yang pertama itu penelitian kolerasi. Teknik analisis deskriptifnya itu yang pertama berisi seluruh rumus yang akan kita gunakan seperti min, modus, median, simpangan baku, dan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua uji persyaratan analisis data. Berisi semua rumus yang akan digunakan untuk menguji kualitas data, misalnya rumus uji normalitas, homogenitas untuk komparasi, linearitas untuk kolerasi, dan uji pelanggaran asumsi klasik. Yang ketiga uji hipotesis. Berisi rumus yang akan digunakan untuk uji hipotesis termasuk dengan kriteria penerimaan H0 dan H1. Yang kedua untuk penelitian eksperimen, adapun rancangan yang akan ditetapkan dalam penelitian eksperimen yaitu yang pertama ada pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi. Yang selanjutnya ada penelitian PTK. Pada umumnya penelitian tindakan dilakukan berdasarkan tema-tema dan menyarankan sebuah mode untuk meninjau situasi pembelajaran. Ada 4 tema dasar dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan anggota penelitian yang saling melengkapi dalam siklus, yakni mengembangkan rencana atau A-plan, bertindak atau to take, baru yang terakhir ada mengamati atau to reflect. Selanjutnya ada penelitian deskriptif, yaitu secara umum langkah-langkah untuk menerapkan metode analisis deskriptif adalah melakukan rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi landasan penelitian di mana jawaban dicari di lapangan. Yang selanjutnya ada metode penelitian mix. Prosedur analisis menggunakan proses yang harus dilakukan oleh peneliti sebagaimana pada jenis penelitian lainnya. Secara umum adalah mempersiapkan jenis data yang akan dianalisis. Materi selanjutnya yaitu menguraikan pembahasan penelitian dan contoh. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Yang kedua ada hindari data yang tidak relevan. Yang ketiga ada sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Yang keempat ada menulis pembahasan. Yang kelima ada bahas signifikan. Yang keenam ada membedakan antara fakta dan spekulasi. Adapun tujuan pembahasannya itu yang pertama menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu tercapai. Yang kedua menafsirkan temuan-temuan. Yang ketiga mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang keempat ada menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Adapun contohnya yaitu teknik ini diawali dengan mengungkapkan kalimat topik atau kata, kemudian diikuti dengan contoh-contoh atau C. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus C1 tambah C2 tambah CN. Selanjutnya ada menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari. Dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian dan merupakan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian.
Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal yang atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Keterbatasan penelitian yang pertama adalah peneliti ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberi analisis data yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu ada kurang luasnya sampel penelitian sehingga kemungkinan datanya yang belum sepenuhnya diambil dalam sebuah lingkungan penelitian tersebut. Yang ketiga, peneliti hanya sebagian kecil dari studi keilmuan tentang praktik dropshipping dan melakukan banyak hal-hal yang menarik untuk dikaji. Contoh keterbatasan dalam konteks PTK misalnya dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang dibeli oleh pihak sekolah di tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa yang saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Sedangkan kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya.